Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Para pemirsa, penggemar pendopo pagar alam yang saya cintai dan saya muliakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka acara rutinan pengajian ngaji bareng di dalam pendopo pagar alam ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan. Semoga kita semua, khususnya para pemirsa dan penggemar pendopo pagar alam, diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmaniah atau rohaniah. Sholawat beserta salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaatnya pada dunia ini hingga akhirat nanti. Kali ini, pengajian kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana hati kita supaya tenang. Dan kali ini, obatnya supaya hati kita tenang adalah dengan berzikir kepada Allah. Zikir kalimat thayyibah yang mana insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Marilah kita kaji bersama-sama dan saya akan membacakan kitabnya Wa makna la ilaha illallah, utawi maknane kalimat la ilaha illallah iku la ma'buda, ora ana zat kang wajib den sembah iku maujud bibi hakin kan hak fil wujudi ing dalam wujude illallah angin Gusti Allah. Jadi begini maksudnya, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebenarnya ini adalah kalimat tauhid. Sebenarnya kita orang Jawa ini sudah mengenal tauhid lebih dulu. Sebelum agama Islam masuk ke negara kita Indonesia, orang Jawa itu sudah bertauhid. Tapi tauhidnya ala Jawa, yaitu yang dinamakan dengan kepercayaan atau kami tayan. Itu kami tayan itu suatu kepercayaan, animisme. Pokoknya percaya dengan adanya Sang Pencipta. Maka setelah datang Islam, orang Jawa setelah mengetahui bahwa Tuhan itu Allah, maka orang Islam tadi, orang Jawa tadi dengan cepat bisa memahaminya karena sudah belajar lebih dahulu, sudah ada ilmu ketuhanan lebih dulu. Maka dengan datangnya Islam, maka sempurnalah kita sebagai orang Jawa. Maka kita harus bersyukur menjadi orang Jawa yang menganut agama Islam dan
melaksanakan syariat-syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat bersyukur sekali. Kita sudah punya modal bertauhid dan disempurnakan oleh syariat Islam. Maka kita akan lebih mudah untuk mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini lafal la ilaha illallah adalah suatu kalimat thayyibah yang mana telah tertera dalam suatu kitab Al-Barzanji, yaitu Miftahul Jannah la ilaha illallah. Jadi kuncinya surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kita membaca kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan hati yang murni, dengan semangat yang tinggi, insya Allah kita akan menjadi tenang, hidup kita akan tenang, bisa mengatasi semua kehidupan yang serba penuh tantangan ini dengan membaca, dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah, maka hati kita insya Allah akan menjadi tenang. Nah, di sini ada suatu cerita ya, dalam Al-Quranul Karim, yang mana yaitu kisahnya seorang nabi yang berjuluk Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim. Dia adalah salah satu daripada Rasul yang berjuluk Ulul Asmi. Khalilullah yang berarti adalah kekasih Allah. Nah, di sini Nabi Ibrahim merasa gelisah. Di dalam kitab Al-Quran ini, surat Al-Baqarah menerangkan, ketika hati Nabi Ibrahim gelisah, maka dia bermunajah kepada Allah, bermusyahadah dengan Allah. Dalam doanya dia mengucapkan, wa idza bismillahirrahmanirrahim wa idza qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala qad arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika sumat'al ala kulli jabalin minhunna juz'an sumadhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha azizun hakim. Nah, ini akan saya artikan dengan cara Jawa dahulu, nanti insya Allah saya terangkan. Wa'id kala ing dalam nalikane ngendika sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa. Wa'id kala nalikane ndonga sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi duh pangeran ingsun, arini hale kepriye weruhna panjenengan dateng ingsun. Rabbi arini weruhna panjenengan ingsun kaifa tuhil mauta. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bagaimanakah engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Aku ingin melihatnya. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min, hai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya, engkau tidak beriman? Nah, di sini dialog antara Nabi Ibrahim dan Allah Ta'ala. Kita jangan membayangkan bagaimana Tuhan berbicara dengan hambanya, itu adalah suatu hak Tuhan. Kita tidak usah membahasnya apakah kalam Tuhan itu seperti manusia, wallahu alam. Kita percaya saja bahwa ini adalah Al-Quran. Kuasa Tuhan itu pasti ada. Dengan cara apapun Tuhan itu berkuasa, berkehendak semaunya, tidak ada yang bisa melarang akan kekuasaan Tuhan. Qala walam tu'min, lalu Allah berfirman, awalam tu'min,
apatah kowe kira percaya Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab, qala bala, nggih Gusti, kula nggih percaya kalih njenengan, kula sangat iman kalih njenengan. Walakil yatma'inna qalbi, tetapi nih ati kula niku supados tentrem Gusti. Kula pingin weruh, pingin sumerep kepriye panjenengan nguritke pira-pira wong kang wis mati. Lajeng Allah Ta'ala dawuh, qala fa'ud arba'atan minat thair. Qala dawuh sinten apa? Fa'ud mongko njuguk sliramu Ibrahim arba'atan minat thairi, njuguk papat manuk Ibrahim. Sliramu pengin weruh aku nguritke makhluk sing wis mati. Fasurhuna, nek wis kowe njuguk mongko sembelih Ibrahim. Fasurhuna ilaika, mongko sembelih Ibrahim. Sumat ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nek wis mak sembelih mongko setiap manuk iki mau mak sembelih kuwi dakokno nang gunung siji. Umpamane gunung mau nang sisih wetan, letakkanlah di situ. Umpamane meneh gunung meneh nang lor, berarti lor kidul wetan kulon digawe manuk siji-siji. Sumat uhuna yaktina kasaya. Sumat uhuna tumuli undanga sapa Ibrahim ing manuk papat mau, yaktina ka mongko yaktine tenan bakal nekani ing sira sayan kelawan mabur. Wa'lam ngerti sapa sira annallaha sak temene Allah iku azizun zat kang maha luhur, hakimun tur zat kang maha adil. Jadi artinya begini, ketika Nabi Ibrahim hatinya gelisah, tidak seperti kita orang, kalau gelisah ya kita perginya ke tempat-tempat hiburan, tidak bermunajat, tidak kembali kepada Allah, tapi mencari ketenangan dengan tempat hiburan. Lalu tempat hiburan itu sifatnya hanya sementara, hanya tipuan. Karena apa? Dunia adalah hanya tipuan. Dunia mataul hurur, dunia adalah tipuan. Maka jangan sampai tertipu oleh tipuan-tipuan dunia. Walaupun kita hidup dunia, jangan sampai tertipu. Kita harus bisa menguasai dunia, menguasai nafsu kita. Nah ini karena namanya itu Rasul, seorang Nabi. Jadi kalau gelisah apapun selalu dipasrahkan kepada Tuhannya. Nah ketika Nabi Ibrahim gelisah, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya ingin tahu bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Maka Allah berfirman, kalau kau ingin tahu, kalau kau ingin mengetahui bagaimana aku menghidupkan orang-orang yang sudah mati, makhluk-makhluk yang sudah mati, sekarang ambillah 4 seekor burung, lalu engkau sembelih satu-satu, lalu letakkan di 4 gunung. Setelah itu, dengan kekuasaanku, maka panggillah semua burung itu, maka dia akan hidup kembali dan akan mendatangimu. Ketahuilah, Allah itu maha agung, maha luhur, dan maha bijaksana. Sekilas dari cerita itu, marilah segenap pemirsa dan pecinta pendopo pagar alam, kita harus meresapi dan menikmati, mencermati. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus selalu berzikir untuk mencapai ketenangan. Tidak ada tempat tujuan kecuali kita bertujuan kepada Allah. Dunia hanya sementara dan akhirat akan selama-lamanya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat adalah lebih utama dan lebih abadi. Tetapi kita harus hidup di dunia ini, jangan pula kita lupa harus memelihara dunia ini, menjaga dunia ini, supaya tidak akan terjadi kerusakan di dunia ini. Karena sesungguhnya akhirat adalah
dari dunia dulu. Kalau dunia kita baik, agama kita baik, kita hidup di dunia ini penuh dengan berbuat kebaikan, insya Allah di akhirat nanti kita akan menemui kebaikan juga. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada segenap pemirsa dan pendengar Pendopo Pagar Alam yang saya cintai dan saya muliakan, marilah kita selalu ngaji bareng dan mengikuti pengajian di Pendopo Alam ini. Tak lupa kami selalu mengucapkan dan mendoakan Anda, semoga apa yang menjadi cita-cita Anda akan tercapai dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uhlika wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qalat hilati atrikni. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan rahmat dan anugerahmu kepada kami pencinta, pendengar Pendopo Pagar Alam. Minta perlindunganmu ya Allah, karunilah kami, lancarkanlah rezeki kami, berilah kami keselamatan dunia hingga akhirat nanti. Lancarkanlah segala usaha kami, kuatkanlah iman kami, selalu taat dan berbakti kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.